Selama bertahun-tahun, pelayanan saya adalah pelayanan yang mendiskualifikasi orang. Saya akan memberitakan alasan mengapa Anda sakit adalah karena ada sesuatu yang salah dalam diri Anda. Saya mengajarkan 7 alasan mengapa orang tidak disembuhkan, dan semakin sering saya berkhotbah seperti itu, semakin banyak orang dalam gereja yang tidak mengalami kesembuhan. Saya memberitahukan gereja saya, tidak ada yang salah dengan Tuhan, tidak ada yang salah dengan firman-Nya. Jadi, pasti ada yang salah dengan Anda. Saya mengira bahwa ini adalah khotbah yang baik, karena inilah yang saya dengar para pengkhotbah lain khotbahkan. Namun, suatu hari, saat saya sedang berkhotbah seperti itu, saya mendengar Tuhan berkata kepada saya dalam hati, "Berhenti mendiskualifikasi umatku. Darahku telah melayakkan mereka. Berhenti mendiskualifikasi mereka." Sekarang saya tahu bahwa iman adalah lawan dari hukum Taurat, dan semakin orang menjadi sadar diri, semakin mereka memperhatikan upaya-upaya mereka sendiri untuk menerima dari Tuhan, dan iman mereka semakin digrogoti. Jadi, saat Tuhan membuka mata saya terhadap kasih karunia, saya mengubah apa yang sedang saya khotbahkan sepenuhnya, dan saya mulai menyatakan kepada jemaat saya, tidak ada yang salah dengan Tuhan, tidak ada yang salah dengan firman, dan coba tebak, oleh darah Yesus, tidak ada yang salah dengan Anda. Terimalah mujizat Anda. Haleluya. Begitu saya berhenti menunjukkan kepada orang apa yang salah dengan mereka, dan sebaliknya menunjukkan apa yang benar dengan mereka karena Yesus, iman diberikan, dan kami mulai mengalami ledakan mujizat-mujizat kesembuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kanker disembuhkan, tumor secara dikodrati lenyap, dan kehidupan diubahkan. Inilah yang terjadi jika orang-orang percaya mengetahui bahwa mereka telah dibenarkan oleh darah Yesus. Mereka mulai memahami bahwa mereka memiliki hak yang dibeli oleh darah untuk disembuhkan, untuk mengalami terobosan keuangan, dan menikmati pemulihan dalam pernikahan mereka. Iman tidak lagi menjadi penghalang untuk menerima janji-janji Tuhan. Orang berhenti berpikir bahwa mereka tidak mampu menerima terobosan karena mereka tidak memiliki iman yang cukup besar. Tidak, jika orang-orang percaya menerima pewahyuan bahwa tidak ada yang salah dengan Tuhan, tidak ada yang salah dengan firman-Nya, dan oleh kasih karunia-Nya, tidak ada yang salah dengan mereka. Lalu, coba tebak, sesuatu terjadi pada iman mereka. Mereka semakin jelas melihat Yesus. Mereka mulai semakin dan semakin menyadari tentang Yesus yang telah disalibkan demi mereka, dan semakin jelas mereka melihat apa yang telah dilakukan Yesus bagi mereka. Semakin jelas mereka melihat apa yang Yesus telah layakkan bagi mereka. Semakin besar iman mereka, dan mujizat-mujizat terjadi. Haleluya. Saudaraku terkasih, Anda tidak usah mengharapkan bahwa Anda memiliki iman yang lebih besar untuk mujizat apapun yang sedang Anda minta kepada Tuhan sekarang. Pandanglah Yesus disalib bagi Anda, dan iman yang Anda perlukan untuk menghadapi keadaan atau tantangan apapun akan datang ke dalam kehidupan Anda. Pandang sajalah Yesus. Yesuslah yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin sering Anda mendengar tentang Yesus, semakin besar iman yang timbul dalam hati Anda. Peganglah semua pengajaran yang memberitakan semua tentang Yesus sepenuhnya dan karyanya yang sempurna. Tidak ada kuasa dalam falsafah atau tradisi manusia, tetapi ada kuasa dalam Injil Yesus Kristus. Saya menerima kesaksian yang penuh kuasa dari seorang wanita dalam gereja kami yang duduk-duduk saja dalam satu kebaktian saya sambil mendengarkan yang Yesus beritakan. Tidak ada penumpangan tangan atau doa-doa khusus apapun untuk orang sakit hari itu. Namun, saat ia kembali ke rumah malam itu, setelah selesai mengikuti kebaktian, ia mengeluarkan kista yang telah berbulan-bulan ada dalam tubuhnya. Segala puji dan kemuliaan bagi Yesus. Tuhan meneguhkan firman-Nya melalui tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Saat orang mendengarkan Injil Yesus, iman diberikan dan kesembuhan mengalir.